Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mazid Mubarak Ma'bad SH. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di LPTK Institut Agama Islam Takengon Aceh. Saya sekarang mengajar di Madrasah Alia Putra Dede Imangkoso, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, mata pelajaran fikih. Dan berikut video pembelajaran saya dengan materi jinayah pembunuhan dalam Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebelum kita mulai materi pada hari ini, terlebih dahulu saya akan menjelaskan kehadiran anak sekolah. Jadi tolong yang sebutkan namanya dijawab hadir, dan yang tidak menjawab tolong absen turun hadir. Jadi baik, pada hari ini kita akan mempelajari materi yaitu masalah jinayah atau tindak pidana. Jadi dalam materi ini ada beberapa pembahasan yang akan kita kupas bersama. Yang pertama yaitu apa itu pembunuhan, terus kemudian macam-macam pembunuhan, kemudian dasar hukumnya, dan hukumnya sendiri. Jadi saya ingin bertanya kepada sekalian, di antara kalian siapa yang bisa memberikan sedikit penjelasan tentang apa itu pembunuhan? Ada di antara kalian yang tahu apa itu pembunuhan? Ya, coba Andi Asma, apa itu pembunuhan menurut Andi Asma? Pembunuhan adalah penjelasan tadi. Siapa di antara kalian yang bisa kemudian mengulang apa yang saya jelaskan terkait apa perbedaan sederhananya antara pembunuhan disengaja dengan pembunuhan tidak sengaja? Ya, coba. Perbedaan antara pembunuhan sengaja dengan pembunuhan tidak.
kita akan pindah kepada dasar hukum larangan membunuh. Nah, saya persilakan kepada yang antara kalian yang bisa membaca materi terkait membunuh ini dasar hukum larangan membunuh. Coba saya persilakan kepada kalian, coba dibaca materi yang ada di atas. Dasar hukum larangan membunuh. Membunuh adalah salah satu perbuatan yang sangat dilarang dalam Islam, karena Islam menghormati dan melindungi hidup setiap manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la taqtulun nafsal lati harrama Allahu illa bil haqq. Wa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyyihi sultanan ala yusrif fil qatl. Artinya, dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat karena ada ketegasan mengenai larangan pembunuhan. Maka jika ada dua pihak yang saling membunuh tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara, maka orang yang membunuh maupun yang terbunuh sama-sama akan masuk neraka. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza taqal musliman bisayfayhima wal qatil wal maqtul finnar." Artinya, jika ada dua orang muslim berhadapan dengan membawa pedang masing-masing, mau saling membunuh, maka yang dibunuh Baik, itu tadi apa yang dibaca oleh teman-temanmu terkait masalah dasar hukum larangan. Saya mau tanya di antara kalian, siapa yang bisa kira-kira merangkum atau menunjukkan apa yang disampaikan oleh teman kalian tadi di atas? Ya, silakan Anda Yang bisa saya pahami dari apa yang dibaca kalian tadi adalah baik, selanjutnya yang ketiga adalah hukuman bagi pelaku pembunuhan. Tadi kan sudah dijelaskan di awal bahwa jenis atau macam pembunuhan itu ada tiga. Ada pembunuhan sengaja, ada pembunuhan serupa dengan sengaja, dan yang ketiga pembunuhan yang salah. Kita lihat apa hukuman bagi ketiga pembunuhan ini. Yang pertama, pembunuhan disengaja. Kita sepakat bahwa di sini dikatakan hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan disengaja adalah hukuman kisos, yaitu pelaku harus diberi sanksi hukum yang setimpal dan berat. Kalau dia menghilangkan nyawa seseorang, maka hukuman kisos berlaku padanya. Tentunya dia juga harus dibunuh. Kemudian ada keterangannya, namun jika keluarga korban memaafkan pelaku tindak pidana pembunuhan, maka hukumannya adalah membayar sejumlah denda atau diat. Diatnya itu diat mughalladhah, diat berat yang diambilkan dari harta pembunuh dan dibayarkan harus secara tunai kepada pihak keluarga korban. Selain membayar sejumlah diat, juga pelaku diwajibkan menunaikan kafar. Berapa diatnya? 100 ekor unta. Kemudian yang kedua, pembunuhan serupa dengan sengaja atau amdi. Pelaku pembunuhan seperti disengaja ini tidak mendapatkan hukuman kisas, tapi hanya disuruh untuk membayar diat, yaitu dia
diet mukallafah. Berapa tadi diet mukallafah? Itu membayar 100 ekor kurma. Yang ketiga, pembunuhan karena tersalah atau kabur kata. Hukumannya adalah diet mukallafah. Nah, diet mukallafah itu adalah diet ringan, di mana perbedaannya dengan diet mukallafah itu terletak pada umur daripada hewan yang yang dibayarkan. Kalau diet mukallafah itu tetap 100 ekor, tapi perbedaannya terletak pada umurnya, yaitu 20 ekor unta berumur 4 tahun, kemudian 20 ekor unta berumur 5 tahun, kemudian 20 ekor unta betina berumur 1 tahun, kemudian 20 ekor unta betina berumur 2 tahun, dan 20 ekor unta jantan berumur 2 tahun. Ini nanti saya bayar tanya saya dan pertimbangannya. Baik, anak sekalian, itulah materi kita pada hari ini. Coba saya mau melihat di antara kalian siapa yang bisa menyimpulkan seluruh rangkaian materi yang kita pelajari pada hari ini. Ya, silakan Bang. Materi yang kita pelajari ini adalah yaitu pengertian pembunuhan, macam-macam pembunuhan dan macam-macam pembunuhan dan hukum pembunuhan dan hukuman bagi pembunuhan. Adapun pengertian dari pembunuhan adalah perbuatan manusia yang menghilangkan nyawa, baik disengaja maupun tidak disengaja. Adapun macam-macamnya terbagi menjadi 3, yaitu qatlul amdi atau pembunuhan sengaja, qatlul syibhul amdi pembunuhan tidak sengaja, dan qatlul khata pembunuhan bersalah. Adapun dasar hukum pembunuhan ada 2, ada dari Al-Quran dan ada dari hadis. Dari Al-Quran Allah SWT berfirman surah Al-Isra ayat 3, dan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bukhari dan Muslim. Adapun hukuman bagi pembunuhan adalah pembunuhan disengaja, hukumannya itu qisas. Adapun jika dilakukan oleh keluarganya, cukup membayar diat mukallafah yang diambil dari harta pelaku pembunuhan, yaitu 100 ekor unta. Yang kedua, hukuman bagi pembunuhan tidak sengaja, hukumannya itu cuma disuruh bayar diat saja, tapi tidak berlaku qisas. Adapun yang terakhir yaitu pembunuhan bersalah atau qatlul khata, hukumannya yaitu diat mukallafah, tetap 100 ekor unta, namun perbedaannya terletak pada umur jenis untanya, yaitu 20 ekor unta 4 tahun, 20 ekor unta 5 tahun, 20 ekor unta betina berumur 1 tahun, 20 ekor unta jantan berumur 2 tahun, dan terakhir 20 ekor unta betina berumur 2 tahun. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi itulah tadi penjelasan